Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayanti, kelas BKI 4B. Akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, gambar peta konsep metodologi dakwah dan jelaskan. Di situ ada istinbat, iktibas dan istiqro. Yang terakhir kolaborasi. Istinbat termasuk bayani, yaitu metode berpikir yang berdasarkan pada teks bacaan kitab suci Al-Quran. Iktibas termasuk irfani, yaitu yang berdasarkan atas pendekatan dan pengalaman spiritual secara langsung atas realitas yang tampak. Istiqro termasuk burhani, yaitu kerangka berpikir yang tidak didasarkan atas teks suci Al-Quran maupun pengalaman spiritual, melainkan berdasarkan keruntuhan logika. Yang terakhir yaitu kolaborasi, termasuk yaitu mengkolaborasikan antara wahyu, akal, dan intuisi yang dapat dicapai dengan cara bayani, irfani, dan burhani. Nomor 3, jelaskan pengertian dakwah sebagai aktivitas dan dakwah sebagai ilmu. Dakwah adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak kepada orang lain untuk mengamalkan ajaran agama Islam secara benar dan sungguh-sungguh. Inti dari aktivitas dakwah adalah menyeru pada penyembahan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta segalanya. Dakwah sebagai ilmu yaitu menuntut para juru dakwah agar memiliki keterampilan tertentu dalam dakwahnya. Selanjutnya nomor 5, cari dan tulis 5 ayat beserta terjemahnya yang menyebut kata dakwah. Yang pertama, Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Selanjutnya, Ar-Ra'd ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Artinya, hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah tidak akan mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya agar ke dalam air, agar air itu masuk ke dalam mulutnya, padahal air itu tidak akan masuk ke dalam mulutnya. Dan doa orang-orang kafir hanyalah sia-sia belaka. Selanjutnya Al-Ghafir ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. Artinya, sudah pasti bahwa apa yang kamu serukan aku kepadanya bukanlah seruan yang berguna baik di dunia dan di akhirat. Dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Selanjutnya Ibrahim ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul 'adzab fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujibu da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Artinya, dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kesempatan kami kembali ke dunia, walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul." Kepada mereka dikatakan, Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Selanjutnya Ar-Rum ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardi bi amrih thumma idza da'akum da'wah minal ardi idza antum takhrujun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggilan dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Nomor 7. Apa perbedaan mendasar antara ilmu komunikasi, ilmu dakwah, dan ilmu tabligh? Ilmu komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communication. Secara paradigmatis, komunikasi berarti pola yang meliputi sejumlah komponen berkorelasi satu sama lain secara fungsional untuk mencapai satu tujuan tertentu. Ilmu dakwah secara epistemologi, dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu dakwah atau ajakan. Adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil yang memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan garis akidah, syariat dan akhlak Islam. Sedangkan tabligh yaitu orang yang melakukan seruan atau ajakan. Nomor ke-9 yaitu unsur-unsur dakwah ada 7. Sebutkan dan jelaskan secara ringkas unsur-unsur dakwah. Unsur dakwah yang pertama yaitu adalah dai. Dai itu pelaku dakwah, yaitu orang yang melaksanakan dakwah bisa dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan, baik secara individu ataupun kelompok. Yang kedua ada mad'u, penerima dakwah, yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah, entah itu muslim ataupun non-muslim. Yang ketiga ada maddah, materi dakwah, yaitu masalah isi pesan atau materi
yang disampaikan dai ataupun mad'u. Yang keempat, wasilah, media dakwah, yaitu alat yang digunakan untuk berdakwah, menyampaikan materi seperti radio, televisi atau lainnya. Yang kelima, thoriqoh atau metode dakwah, yaitu suatu cara yang bisa ditempuh atau cara yang ditentukan secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan, rencana sistem tata pikir manusia. Yang keenam, atsar atau biasa kita kenal efek dakwah, yaitu tanda atau keadaan setelah dakwah berlangsung. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu tujuan. Tujuan dakwah, dapat tersampaikannya dakwah kepada mad'unya atau penyampaian dai kepada mad'unya, tujuan sang pendakwah.